Sirkus itu akhirnya bubar. Selama berbulan-bulan, dunia MMA dibuat percaya kalau Paddy the Baddy Pimblett adalah titisan baru Conor McGregor. Jalur pintas diberikan, panggung megah disiapkan, dan sabuk emas interim sudah diletakkan di depan matanya. Tapi, Dana White lupa satu hal. Lawan yang dihadapi bukan petarung mediocre. Dia adalah the human highlight, Justin Gaethje. Malam itu di UFC 324, bukan cuma wajah Paddy yang hancur, tapi juga seluruh hype yang dibangun UFC selama bertahun-tahun. Apakah ini akhir dari era anak emas? Atau justru awal dari kehancuran kelas ringan di tangan Ilia Topuria? Kita bedah kehancuran Paddy Pimblett sekarang juga. Masuk ke oktagon dengan kepercayaan diri selangit, Paddy Pimblett merasa dia sudah setara dengan para legenda. Ronde pertama dimulai dan banyak yang mengira Paddy akan segera menyeret Gaethje ke lantai. Tapi, kejutan, ronde 1 berjalan tanpa ada grappling sama sekali. Paddy mencoba bermain api. Dia ingin membuktikan kalau dia bisa stand up fight melawan raja kekerasan. Hasilnya, Gaethje tetap tenang. Gaethje membiarkan Paddy membuang energi dengan jab-jab panjang, sementara dia sendiri mulai memetakan kaki Paddy. Ini adalah awal dari bencana bagi petarung asal Liverpool tersebut. Memasuki ronde kedua dan ketiga, taktik cerdas Trevor Wittman mulai bekerja. Satu persatu, tendangan kaki Gaethje mendarat telak di tulang kering Paddy. Kalian bisa lihat di layar, mobilitas Paddy langsung hilang. Dia jadi sasaran empuk. IQ bertarung Gaethje di laga ini benar-benar di level yang berbeda. Dia tidak lagi brutal tanpa otak. Dia menunggu Paddy melakukan kesalahan. Dagu Paddy yang terlalu tinggi dieksploitasi dengan counter hook dan uppercut maut. Paddy memang punya jantung besar untuk bertahan 5 ronda, tapi malam itu dia cuma jadi santapan hidup bagi Gaethje. Kemenangan Gaethje tidak hanya meruntuhkan hype Paddy, tapi juga memicu perang kata-kata dari para penguasa tahta. Dengar apa yang dikatakan Ilia Topuria di X. Sang juara dunia ini langsung menyerang mental Paddy dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Ilia menulis, "Dasar bocah nakal, yang harus kau lakukan hanyalah mengalahkan pria berusia 38 tahun. Kau baru saja kehilangan bayaran terbesar dalam hidupmu. Kau akan kaya raya jika menang." Bayangkan, Ilia terang-terangan mengejek Paddy yang gagal memanfaatkan tiket emas untuk menjadi kaya. Dan untuk Gaethje, Ilia cuma bilang, "Selamat, bersiap-siaplah, tapi kau akan tetap sial apapun yang terjadi." Dingin sekali. Lalu ada Arman Tsarukyan. Si singa muda ini akhirnya bisa tertawa puas melihat Paddy hancur. Arman menegaskan kalau Paddy hanyalah produk karbitan UFC. Dia bilang, "Itulah yang terjadi ketika Anda didorong naik peringkat secara artifisial. Kesempatan gelar yang sama sekali tidak pantas bagi Paddy." Tapi uniknya, Arman memberikan rasa hormat yang luar biasa pada Gaethje. Dia memuji keberanian Justin dan menantangnya untuk bertarung secara jantan di laga berikutnya. Dan jangan lupakan Merab Dvalishvili. Sang mesin stamina ini memberikan gambaran yang sangat brutal tentang betapa rendahnya level teknik di laga malam itu menurut pandangannya. Merab berkata, "Ilia tertawa di rumah menonton Paddy versus Justin. Mereka bertarung sengit tapi tanpa teknik. Ilia bisa menjatuhkan keduanya hingga KO. Ini adalah peringatan keras bagi Gaethje. Meskipun dia memegang sabuk interim, para singa di kelas ini tidak ada yang merasa terancam. Mereka justru melihat Gaethje dan Paddy sebagai mangsa yang mudah." Kemenangan Gaethje memang mengamankan sabuk interim, tapi sekaligus menciptakan kemacetan di puncak tahta. Di satu sisi, ada Ilia Topuria yang menunggu dengan angkuh, yakin bahwa teknik Gaethje bukan tandingan tinju presisinya. Di sisi lain, Arman Tsarukyan sudah kehilangan kesabaran menuntut keadilan bagi peringkatnya. UFC kini berada di persimpangan jalan. Memaksakan unifikasi gelar antara Gaethje dan Topuria adalah laga besar secara bisnis. Tapi mengabaikan Arman adalah penghinaan bagi sportivitas. Satu hal yang pasti, kelas ringan saat ini adalah divisi paling beracun. Tidak ada lagi rasa hormat, yang ada hanya ambisi untuk saling menidurkan di oktagon. Gaethje mungkin punya sabuk di pinggangnya, tapi para pemangsa lain sudah mencium bau darah. Malam itu di UFC 324 menjadi bukti bahwa hype bisa membawa kalian ke panggung besar, tapi hanya level elit yang bisa membuat kalian tetap bertahan di sana. Paddy Pimblett punya dagu baja, tapi Gaethje punya kelas yang berbeda. Jadi, apakah kalian berada di pihak Gaethje yang yakin bisa mengejutkan Topuria, atau kalian setuju dengan Arman bahwa era veteran sudah selesai? Tulis analisis kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di bedah pertarungan berikutnya.